ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan lil muttaqin wa ja'ala fihi manahijal hidayati lin-nasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadar rahman, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Al-Qa'il fi kitabihil Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, memberikan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita bisa datang memenuhi panggilan kewajiban di hadapan Allah di salat Jumat berjamaah. Dan datangnya kita adalah sebagai bukti dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, dan sehingga esok, lusa dan seterusnya Allah akan tetap memberikan kenikmatan kepada kita ketika kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah ruahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahman, Nabi pembawa syafaat kepada seluruh umat. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib dan umumnya pada jemaah sekalian. Mari kita selalu menambahkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguh-sungguhnya dalam keadaan apapun, dalam keadaan sendiri atau berjamaah, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan sudah susah ataupun bahagia, kita tetap bertakwa kepada Allah keadaan apapun, di mana bertempat. Dan insya Allah dengan takwa kita akan selamat di dunia lebih dan di akhirat. Amin. Dan buah ketakwaan kita adalah ketika kita semakin cinta berbuat baik, dan ketika kita semakin malu untuk berbuat maksiat atau berbuat yang mungkar. Hadirin dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam rangka menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada era sekarang ini, di akhir zaman ini, banyak sekali fitnah
fitnah akhir zaman. Fitnah yang diartikan dalam Al-Quran itu sangat luas, tidak seperti yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau fitnah dalam Al-Quran itu ada kalanya berarti sebagai ujian, ada juga sebagai cobaan atau kekacauan, ada juga sebagai kabar bohong, ada juga fitnah diartikan sebagai tuduhan, dan bisa juga fitnah itu adalah berupa harta, jabatan, popularitas, bahkan juga anak-anak kita. Al-Quran mengatakannya itu adalah sebagai fitnah. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'alim. Ketahuilah kalian semua bahwasanya amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu adalah sebagai fitnah atau sebagai ujian. Tetapi jangan takut bahwasanya Anallaha 'indahu ajrun 'adim, sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar ketika kita bisa selamat dari fitnahnya harta-harta kita, fitnahnya anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin wal mukminin rahimakumullah. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada hal yang lebih kita butuhkan selain kita menata hati kita. Hati yang baik, hati yang benar akan membuahkan perbuatan yang baik. Karena hati sebagai pusat kendali dalam kehidupan kita. Semua perbuatan kita, lisan kita, dan apapun yang ada pada diri kita adalah semua atas perintah hati kita. Dan penting sekali, karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Ingatlah, ketahuilah, wa inna fil jasad, dan sesungguhnya ada di dalam jasad kita, jasad manusia, mudghatan, yaitu segumpal daging. Idza shalahat, ketika itu baik, maka sholahal jasadu kullu, semua jasad kita akan menjadi baik. Tapi ketika sebaliknya hati itu rusak, maka semua jasad kita akan rusak. Ala wajal qalbu, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwasanya kita semua harus meyakini bahwasanya betapa pentingnya hati kita, harus bersungguh-sungguh dalam menata dan menjaga hati kita. Sebab dengan hati kita, kalau hati kita baik, apapun yang terjadi itu akan menjadi baik. Komentar kita akan baik, sikap kita akan baik. Tetapi coba ketika hati tidak baik, ketika panas terus mengeluh adanya, ketika hujan terus, apalagi banjir, mengeluh juga, dan semua yang ada hanya keluhan, keluhan, dan keluhan. Mana rasa syukurnya? Itu karena hatinya tidak baik. Coba kalau hati kita baik, hati kita tata dengan benar, maka perilaku dan ucapan kita juga akan mengarah ke sesuatu yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis itu terdapat penegasan bahwasanya bersungguh-sungguh dalam memperbaiki hati dan menjaganya dari kerusakan. Jadi kita harus benar-benar serius masalah hati ini, tidak bisa dengan lewat begitu saja. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya menata hati dalam kehidupan kita, kemudian kita lihat bagaimana hati kita saat ini. Ketika ada sesuatu yang terjadi, apa sikap hati kita? Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Kalau ternyata hati kita masih berkomentar yang tidak baik, berkomentar yang negatif, karena kalau hati kita buruk, semua pun jadi negatif. Apa cara untuk mengobatinya? Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita banyak-banyak mengingat Allah, yaitu berzikir dengan lisan, berzikir dengan perbuatan, berzikir dengan qalbu atau dengan hati kita.
Tentu yang pertama harus kita lakukan adalah berzikir dengan hati, dengan lisan. Latihlah lisan kita dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena ketika ada sesuatu yang terjadi, pasti nanti akan keluarnya kalimat yang baik. Tapi bayangkan ketika yang masuk ke dalam hati kita, diucapkan oleh hati kita, kemudian diterjemahkan dengan lisan kita adalah yang buruk. Apa yang keluar ketika ada sesuatu yang kaget? Pasti perkataan yang tidak baik. Segala kebun binatanglah disebut nama-namanya. Segala keburukan disebut oleh dia. Bukannya menyebut istighfar, bukannya menyebut subhanallah atau yang lainnya. Zikir pada Allah. Itu bisa menunjukkan betapa pentingnya hati kita. Kalau hati kita baik, pasti lisan kita akan mengatakan yang baik. Kemudian dengan adanya zikir, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, sebagaimana tadi dalam mukadimah kami sebutkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tidak dengan harta, tidak dengan jabatan, tidak dengan anak-anak, rumah mewah dan mobil banyak, tidak. Tapi ketenangan itu adanya di dalam mengingat Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin hati kita baik, maka pilihlah lingkungan dan teman yang baik. Sekali lagi, pilih lingkungan dan teman yang baik. Karena yang kedua ini tidak kalah pentingnya dengan zikir kita. Apa gunanya zikir kita baik kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang tidak baik? Pasti nanti akan terpengaruh kita menjadi tidak baik. Kenapa? Karena di dalam hadis juga Rasulullah pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung bagaimana temannya. Temannya baik, dia akan dikatakan baik, akan terbawa menjadi baik. Temannya buruk, pasti akan disebut juga. Dan fal yang mundur ahadukum man yukhal. Maka lihatlah seseorang itu, siapa dia temannya. Kalau temannya penjahat, pasti tidak jauh. Kalaupun tidak, mungkin dia pasti melindunginya karena temannya. Pernah suatu saat saya punya teman. Dia tidak pernah bermain judi, tidak pernah berbuat yang tidak baik. Tapi ketika ada orang-orang lagi berkerumun, tidak tahunya sedang judi, dia baru saja sampai melihat ada apa sih orang ramai, ternyata lagi judi sabung air. Dan tidak lama kemudian ada penggerebekan. Dia tidak lari karena dia tidak merasa bersalah. Akhirnya tertangkap dia. Tidak pernah melakukan itu karena temannya ada di situ. Kemudian dia terbawa dan akhirnya mau tidak mau ya kena masalah. Dan itu bahayanya teman. Bapak dan saudara yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi yang kedua adalah tadi tidak memilih teman yang baik. Teman yang baik, teman yang bawa kita ke surga, teman yang bawa kita mengingat Allah, teman yang bawa kita untuk beribadah, untuk berjamaah, untuk baik, ngajak ngaji, itu teman kita. Itu yang harus kita pilih. Dan yang ketiga, kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak menjaga hati kita dengan sandaran doa. Karena bagaimana usaha kita, kalau kita tidak ditembus dengan doa-doa kita, usaha kita itu seakan-akan tidak ada gunanya. Dan kita sering-sering berdoa, terutama doa yang ada di akhir tahiyat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Setelah hati kita sudah tertata, sudah merasa lebih baik hati kita dan teman-teman kita juga baik, dan kita ikutkan dengan doa. Semoga Allah, wahai Zat yang membolak-balik hati, yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agama, insyaallah. Dengan doa yang menjadi usaha kita dalam menata hati kita, Allah akan buat hati kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal 'azima innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil qawmi liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salat ainun bin adami wa qulubun bi khabar. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha wa da'ul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة المتممين من العامة الكرام وعن سائر النبي أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اهدم من خذل المسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والطاعون والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر.